Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febriani, NPM 2753012 dari program Studi Manajemen Informatika kelas 4A. Di sini saya akan mengerjakan tugas lab di NetaChat dengan nomor 3.2.8 pada paket tracer yang berjudulkan Investigate a VLAN Implementation. Di sini saya sudah memiliki topologi jaringan dan juga addressing table, yang dimana di dalam addressing table ini sudah terdapat IP address dan pembagian VLAN-nya. Oke, lanjut saja kita ke objektif atau tujuan. Pada tujuan yang pertama atau part yang satu, yaitu kita akan mengamati lalu lintas siaran dalam implementasi VLAN. Kemudian yang kedua yaitu kita akan mengamati lalu lintas siaran tanpa VLAN. Langsung saja kita yang ke instruksi. Instruksi yang pertama yaitu pada bagian 1 atau part 1. Observe broadcast traffic ini kita akan mengamati lalu lintas siaran dalam implementasi VLAN. Ke step 1 atau langkah 1 yaitu kita akan mapping dari PC 1 ke PC 6. Untuk mempersingkat waktu kita gunakan password time dan juga mengklik simulation. Oke. Kemudian kita akan mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 6. Dari PC 1 dia ke switch 2, dari switch 2 dia ke switch 1, dan dari switch 1 dia akan menyebar ke PC 7 dan switch 3. Di PC 7 dia ditolak. Kemudian di switch 3 dia akan ke PC 4, juga ditolak, dan status violet. Kenapa bisa violet? Karena destinasinya berada pada VLAN 30, sedangkan PC 1-nya berada di VLAN 10. Yang dimana seharusnya pesan-pesan bisa terkirim pada semua port. Coba kita perhatikan pada switch 2. Switch 2 ini dia hanya mengirimkan keluaran F0/1 ke switch 1. Nah, di switch 3 ini kita mengirim permintaan ARP keluaran F0/11 ke PC 4. PC 1 dan PC 4. PC 1 dan PC 4 ini keduanya memiliki VLAN 10. Sedangkan PC 6 dia memiliki VLAN 30. Karena lalu lintasnya terkandung dalam VLAN, maka PC 6 tidak menerima permintaan ARP dari PC 1. Karena PC 6 ini bukan tujuannya. Yang seharusnya menjadi tujuannya dari VLAN 10 ini itu PC 7, PC 4. Dua itu saja, karena mereka sama-sama memiliki satu VLAN, yaitu VLAN 10. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita akan mengeping dari PC 1 ke PC 4 dengan cara kita klik new. Oke. Terus klik new. Kemudian kita ping
dari PC1 ke PC4. Enter. Enter. Mulai. Di PC1 dia ke switch 2. Dari switch 2 dia ke switch 1. Dan dari switch 1 dia menyebar ke PC7 dan switch 3. Di switch 3 dia ke PC4. Balik lagi ke switch 3. Oke ya, lupa. Kenapa di PC7 ditolak? Karena di PC7 ini dia bukan destinasinya. Atau di PC7 dia tidak memiliki destinasi. Oke. Bisa kita lihat di list status itu dia ada successful. Kenapa dia bisa sukses? Ya, dikarenakan di PC1 ini dia berada di VLAN 10 dan PC4 juga dia berada di VLAN 10. Jadi mereka ini atau PC1 dan PC4 ini sama-sama memiliki VLAN 10. Makanya di saat kita ingin mengirimkan pesan itu bisa diterima atau saling menerimanya. Oke. Lanjut kita ke bagian kedua atau part kedua, yaitu observers broadcast traffic with host VLAN, atau atau kita akan mengamati lalu lintas siaran tanpa VLAN. Langkah yang pertama yaitu kita akan menghapus konfigurasi startup yang berada di 3 switch, yaitu switch 1, switch 2, dan switch 3. Caranya ke real time. Oke. Ke switch 1, ke CLI. Di CLI kita akan mengetik enable, kemudian erase startup config. Dia nggak connected, berarti start Oke. Di sini complete, yaitu kita sudah berhasil untuk menghapus konfigurasi startup pada switch 1. Lakukan hal yang sama pada switch 2 dan switch 3. Oke. Kemudian ke switch 3.
request. Oke, konti. Selanjutnya oke. Nah, di sini kita nih memiliki pertanyaan yang dimana pertanyaan ini adalah dimana VLAN itu tersimpan. Untuk mengeceknya kita akan menggunakan perintah yaitu show flash VLAN itu sendiri tersimpan kepada VLAN.date. Kemudian bagian C. Nah, di sini kita disuruh untuk menghapus VLAN pada semua switch. Caranya yaitu kita klik switch. Kemudian kita masukkan perintah delete VLAN.date. Oke. Apakah VLAN apakah ingin valid? Ya. Confirm. Oke, salah. Mana? Jadi VLAN enter. Oke. Delete VLAN.date. Enter. Oke. Lakukan hal sama pada switch 2 dan switch 3. Oke. Kemudian di sini lanjut pada bagian step 2, yaitu kita akan memuat ulang switch dengan cara kita masuk ke switch, kemudian ke CLI, masukkan perintah reload. Oke. Sudah. Kemudian lakukan hal sama pada switch 2 dan switch 3. Oke. Switch 3. Kemudian ke step ketiga, yaitu click capture or forward to send ARP request and ping. Yang A, yaitu setelah di reload switchnya,
kita akan ke skenario 0. Kemudian kita di sini kembali ke perintah awal, yaitu kita akan mengeping PC 1 ke PC 0. Reload ke skenario 0, kemudian ke simulation, kita mengeping dari PC 0 PC 1 ke PC 6. Lanjut dari PC 1 ke switch 2, kemudian menyebar ke PC 2 dan ke PC 3, ditolak. Kenapa? Kan mintanya dari PC 1 ke PC 6. PC 2 ke PC 2, PC 3. Pilot pilot jumpa PC 7. Oke. Nah guys, temperature view powerful because of the bottom. Oke. Saya tidak membacanya. Kenapa tidak bisa menyebar? Stuck di PC 1, PC 2 saja. Oke. Kita ini menyebar tolak 2. Oke. Oke, kenapa guys diskan file semua tanda silang dia tidak bisa menerima atau mengirim pesan? Pertama di PC 2 dan PC 3
PC 2 dan PC 3 dia tidak memiliki destinasinya. Dan juga PC 7, 8, 9 dia juga tidak memiliki destinasinya. Kemudian di PC 6, 5 dan 4 dia bukan destinasinya. Kenapa bisa di PC 6 ini di PC 4 ini dia ditolak karena kan sama-sama VLAN 10. Guys, di PC 6 ini ditolak karena di PC 6 ini dia networknya berbeda. Di PC 1 dia networknya 10, sedangkan di PC 6 dia networknya 30. Tuh. Yang berarti dia tidak bisa menerima pesan tersebut. Oke, kemudian di sini kita memiliki 6 pertanyaan. Yang pertanyaan yang pertama yaitu jika PC di VLAN 10 mengirimkan broadcast pesan ke mana aja yang akan menerimanya, atau visi mana aja yang akan menerimanya. Yang akan menerimanya yaitu PC 7 dan PC 4. Kita PC 10 1 juga termasuk lah ya. Kemudian yang kedua, jika visi di VLAN 20 mengirimkan broadcast pesan kemana aja yang akan menerimanya, visi mana aja yang akan menerimanya, yaitu 20 dia PC 2, PC 5, serta PC 8. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika visi di VLAN 30 mengirimkan sebuah broadcast pesan, device mana aja atau visi mana aja yang akan menerimanya, yaitu visi yang akan menerimanya berupa visi 3, visi 6, serta visi 9. Kemudian yang 4, what happened to a frame sent from a PC in VLAN 10 to a PC in VLAN 30, yaitu frame yang akan dikirimkan pada VLAN 10 ke VLAN 30 akan diblok atau ditolak karena mereka berbeda VLAN. Dia akan ditolak. Selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu in terms of ports, what are the constellation domains on the switch? Di switch 1 dan switch 2 serta switch 3 dia memiliki collision domain 26 port. 26 port. Port. 24. Sini 24 memiliki 20. Ini berapa? 24. Oke, pertanyaan yang terakhir itu in terms of port, what are the broadcast domain on the switch? Broadcast domain dibagian oleh VLAN. Jadi di dalam switch ini, di dalam 3 switch ini, dia terdapat 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon
maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.